Halo, Cece Romet Kitchen mau bikin creamy pumpkin soup ala hotel bintang 5. Bahan utamanya pakai labu kuning, saya pakai labu kuning biasa, ini di pasar banyak yang jual. Labu kuningnya ada 850 gram, itu posisi belum dikupas dan belum dibuang bijinya. Jadi nanti setelah dikupas dan dibuang bijinya mungkin akan berkurang dari 850 gram. Labu kuningnya dikupas, terus dipotong kasar aja. Pumpkin soup atau sup labu kuning ini terkenal banget di Amerika, di Eropa, Australia, pokoknya masakan orang bule ya. Labu kuningnya kita sisihkan dulu. Untuk campurannya ada 1 buah wortel, ini beratnya 150 gram. Wortelnya udah dikupas dan sudah dicuci bersih, kita iris-iris aja. Seledrinya 2 batang, saya pakai agak banyak ya seledrinya biar lebih harum nanti rasanya. Dipotong-potong dulu seledri. 1 buah bawang bombay yang ukurannya besar, kita potong-potong juga. Nggak masalah mau dipotong ukuran seberapa karena nanti juga mau dihaluskan. Bawang putihnya 3 siung, bawang putih diiris-iris aja. Boleh diiris tipis, boleh diiris kasar. 1 buah kentang yang udah dikupas, ini beratnya 130 gram. Kentangnya saya potong-potong dulu. Penambahan kentang ini untuk membuat supnya itu jadi lebih kental. Kita masukkan ke dalam air biar nggak coklat kentangnya. Ini ada jahe, 1 sendok makan jahe yang diparut dari jahe segar. Biar supnya lebih gurih rasanya, kita pakai 1300 ml air rebusan tulang ayam. Boleh juga pakai air rebusan tulang sapi. Terus nanti kita pakai krim ya, krim kental seperti ini. Krimnya saya pakai 250 ml. Untuk mereknya bebas, saya pakai yang merek ini karena lebih ekonomis. Panaskan sedikit minyak zaitun di dalam panci, kita mau masaknya tuh langsung di panci aja. Lalu kita tumis aja sekalian jadi satu ya, bawang bombay, wortel, bawang putih, seledri. Jadi nggak nunggu bawang bombay dulu, bawang putih dulu, nggak perlu ya, langsung aja ditumis jadi satu semuanya. Wortelnya ikutan ditumis bareng seledri, bawang bombay, dan bawang putih. Pokoknya ditumis sampai layu, lalu kita masukkan jahe yang udah diparut. Penambahan jahe ini bikin supnya nanti lebih hangat, rasanya juga lebih enak. Tambahkan kentang yang udah dipotong-potong. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kita tuang kuah kaldu daging ayam, kaldu dari rebusan daging ayam. Lalu masukkan pumpkin atau labu kuningnya semua. Kita mau merebus semua sayuran ini sampai empuk. Ditutup dulu. Sambil menunggu sayurannya empuk, saya siapkan sourdough bread atau roti sourdough. Boleh juga pakai roti tawar biasa atau roti gandum, bebas ya. Rotinya dipotong-potong, bebas juga bentuk potongannya. Pumpkin soup itu disajikan dengan roti panggang biasanya. Oke, kita panggang aja rotinya. Kalau mau dikasih margarin atau dikasih butter, kasih rasa-rasa juga boleh. Tapi di sini saya cuma panggang rotinya aja karena roti sourdough udah enak. Dipanggang sampai crispy bagian luarnya lalu angkat. Supnya sudah mendidih dari tadi, kita aduk-aduk. Dicek dulu ya, udah empuk atau belum. Dan pada tahap ini kita belum menambahkan bumbu-bumbu. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Sudah sekitar 20 menit saya merebusnya. Ini sepertinya udah empuk. Kita lihat ya apakah pumpkin atau labu kuningnya udah empuk. Tuh, udah empuk. Kalau udah empuk berarti cukup.
Baru kita tambahkan garam setengah sendok makan, lada putih bubuk setengah sendok makan, paprika bubuknya saya pakai 1 sendok makan. Ini palanya kita parut aja kayak gini, boleh pakai pala bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Saya pakai pala yang diparut langsung ya. Penambahan pala ini jadi supnya lebih harum. Aduk-aduk lagi. Saya tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok teh, ini opsional aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai kaldu ayam bubuk juga nggak apa-apa. Ini udah cukup, kita matikan aja apinya. Biarkan sampai agak dingin, lalu saya mau haluskan pakai hand blender yang ini. Boleh juga dihaluskan dengan cara di blender pakai blender yang biasa. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Jujur ya, ini salah satu resep sup yang paling enak yang pernah saya bikin. Dan sepertinya kalau saya buka restoran atau buka warung makan, saya pengen jual rasanya ya. Pengen jual pumpkin soup ini karena enak banget. Tingkat kekentalannya juga udah pas, rasanya udah enak. Nyalakan apinya, kita tambahkan krim kental 250 ml yang tadi itu ya. Kalau misalnya nggak ada krim kental bisa diganti susu, tapi rasanya bakalan beda. Aduk-aduk, ini apinya udah nyala. Kita masak lagi sampai agak mendidih ya. Agak mendidih atau mendidih juga boleh. Kentalnya pas segini. Konsistensinya udah bener, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Mirip pumpkin soup hotel bintang 5. Untuk taburannya kita siapkan fresh parsley atau daun peterseli segar. Kita iris-iris aja. Kalau nggak ada daun peterseli boleh diganti seledri. Lalu kita tuang aja, kita mau sajikan pumpkin soup ini di mangkuk. Aromanya udah luar biasa harum banget. Dan ini juga teksturnya lembut, silky. Kita beri atasnya dengan krim kental lagi, karena memang penyajiannya seperti itu ya di menu-menu restoran itu. Terus kita taburi dengan daun peterseli segar di atasnya. Cantik banget, warnanya juga bagus. Sajikan dengan roti panggang. Creamy pumpkin soup udah siap untuk disajikan. Dari bahan-bahan yang enggak terlalu mahal, tapi jadi hidangan yang kualitas restoran. Padahal kita bikinnya juga di rumah. Udah nggak sabar mau cobain creamy pumpkin soup. Saya suka banget dengan kentalnya. Bener-bener pumpkin soup terenak yang pernah saya makan. Rasanya pengen saya jual aja nih, enak banget. Makannya pakai roti. Bumbunya itu pas banget, ada manisnya sedikit, creamy, gurih, hangat. Teksturnya lembut banget ketemu sama roti panggang yang kriuk-kriuk. Pokoknya ini the best. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.